Selamat datang di YouTube channel The Cause Indonesia. Hari ini izinkan saya melayani saudara semua, saudara. Saya pada waktu praise and worship tadi saya mendapatkan satu hal, saudara, satu statement yang pernah diucapkan oleh Brian Houston, seorang leader dari Hillsong Church, saudara. Bahwa gereja dibangun bukan atas pengorbanan, bukan pengorbanan dari pendetanya, bukan pengorbanan dari hanya beberapa orang, saudara. Tapi gereja dibangun oleh pengorbanan banyak orang, saudara. Dan hari ini saya percaya, saudara, banyak dari gereja, banyak dari orang-orang yang mereka datang ke gereja, banyak dari mungkin daripada saudara. Saudara datang ke gereja kami, saudara menonton, saudara menyaksikan. Dan hari ini gereja sudah banyak memberkati orang, saudara. Oleh pengorbanan saudara, oleh karena sumbangsi saudara. Tapi ada satu kata lagi, saudara. Di mana saudara mungkin banyak melihat orang-orang yang datang gereja dan mereka diberkati. But it's not fair, saudara. It's not fair. Ketika saudara hari ini menonton khotbah, ketika saudara hari ini menyaksikan testimoni banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang mengalami breakthrough. Tapi mungkin hari ini saudara nggak mengalami itu, saudara. Saudara melihat gereja bertumbuh, orang terberkati. Tapi ada satu pertanyaan dalam diri saudara. Mengapa aku tidak? Mengapa aku belum? It's not fair, saudara. Saudara stuck. Saudara tidak bisa maju. Saudara nggak bisa kemana-mana. Saudara hanya berdiam diri di satu posisi. Sedangkan banyak orang. Mereka bergerak maju, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin berdoa untuk saudara hari ini sebelum saya memulai khotbah saya. Aku berdoa, Tuhan, untuk setiap lutut yang lemah. Untuk setiap orang yang hari ini mereka sedang menunggu jawaban dari Engkau. Untuk setiap orang yang matanya mungkin tertuju padamu, tertuju pada gereja. Tapi mereka sedang menunggu untuk breakthrough. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, ketika mereka melihat video hari ini, ketika mereka menyaksikan khotbah hari ini, Tuhan. Tuhan, aku berdoa ada revelation, Tuhan. Aku berdoa ada breakthrough, Tuhan, yang daripadamu, Tuhan. Dan biarkan Engkau, Tuhan, hari ini, Tuhan, yang berkuasa di dalam diri kami. In the name of Jesus. Amen. Saya ingin memulai khotbah hari ini, saudara. Saya ingin mengambil seorang karakter di dalam Alkitab. Karakter ini gak punya nama, saudara. Orang ini adalah orang yang lumpuh, saudara. Orang yang lumpuh selama 40 tahun. Dia mengemis di dekat bait Allah, di gerbang bait Allah. Kita baca firman-Nya, saudara, di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada orang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Yang bernama Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah. Ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kau punyai, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Lalu mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi Petrus dan Yohanes sedang berada dalam sebuah perjalanan menuju bait Allah. Lalu mereka berdua, mereka bertemu dengan orang
yang lumpuh, saudara. Orang yang lumpuh ini melakukan, garis bawahi tadi ada kata tiap-tiap hari. Orang yang lumpuh ini melakukan hal yang sama setiap hari. Dia ditaruh oleh orang lain, diletakkan di gerbang bait Allah. Berapa lama? 40 tahun. Tahu dari mana 40 tahun? Di Kisah Para Rasul 4 ayat 22. Ditulis sebab orang yang disembuhkan oleh Musa itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi selama 40 tahun dia sudah lumpuh dari lahir. Selama 40 tahun dia stuck dengan keadaannya karena dia lumpuh, saudara. Selama 40 tahun dia tidak bisa melakukan apapun. Tidak tertulis dia sudah mengemis di gerbang bait Allah sudah berapa lama. Tapi selama 40 tahun orang ini stuck, saudara. Orang ini gak bisa kemana-mana. Orang ini tidak bisa maju, saudara. Dia bergantung kepada orang, dia bergantung kepada belas kasihan orang. Sehingga dia diletakkan oleh orang-orang itu untuk orang ini mengemis, saudara. Dan dia menganggap mengemis adalah hal yang normal, saudara. Dia menganggap dalam keadaan hidupnya gak bisa berubah. Oh, gue udah lumpuh dari lahir. Gue gak bisa maju. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mengemis. Karena every single day selama 40 tahun dia dibawa oleh orang lain. Dan dia mengemis, saudara. Tapi tahukah saudara, mungkin kitalah orang lumpuh ini, saudara. Orang lumpuh ini dia mengalami ada satu bagian yang cacat. Kakinya cacat. Oleh karena satu bagian yang cacat, dia gak bisa untuk maju. Dia stuck. Dia stuck di dalam keadaannya, dia gak bisa maju. Dia gak bergerak dari keadaannya. Dia gak bisa bebas, saudara. Tapi saudara, saya ingin bertanya kepada diri kita semua hari ini. Saya ingin bertanya kepada saudara, do you have one thing in your life that make you stuck? Apakah kita mempunyai satu bagian yang mungkin bagian yang cacat, mungkin bukan secara fisik, saudara. Mungkin saudara merasa hari ini bahwa ada satu kegagalan di dalam hidupmu yang membuat kita gak bisa bergerak. Mungkin saudara mempunyai satu memori yang buruk. Mungkin saudara mempunyai satu penolakan. Mungkin saudara mempunyai satu kelemahan di dalam hidup kita. Sehingga engkau tetap berada di dalam kondisimu yang mungkin sudah bertahun-tahun dan mungkin berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun. Saudara stuck, saudara gak bisa kemana-mana. I'm okay with this. It's okay to be like this. It's okay untuk mengemis. It's okay untuk saya tinggal di dalam kemiskinan. It's okay untuk saya menjadi orang yang gak bisa maju. Mungkin gue dilahirkan menjadi orang yang gagal. Gue mungkin, udahlah gue gini-gini aja seumur hidup gue. Karena gue lumpuh. Karena gue mungkin udah pernah gagal. Buat apa gue cari yang lain, buat apa gue maju. Dan tanpa sadar, saudara mengimani. Kita mengimani mungkin Tuhan ada. Tapi Tuhan seakan-akan gak bergerak dalam hidup kita. Saudara tanpa sadar gak percaya bahwa Tuhan gak bisa melakukan sesuatu. Saudara percaya Tuhan ini gak bisa melakukan sesuatu dalam hidup gua. Karena mungkin sudah terlalu lama dalam hidup kita, saudara. Dalam hidup saudara. Kita lumpuh. Mungkin bukan secara fisik. Mungkin secara rohani. Mungkin secara mental. Kita lumpuh. Karena ada satu bagian dalam hidup kita. Yang membuat kita gak bisa bergerak, saudara. Dan kita percaya. God is not moving for me at all. God is not doing something for me at all. God is also stuck for me. Tuhan gak bisa sembuhin saya. Tuhan gak bisa ubahkan keadaan saya. Mungkin ini juga yang ada di dalam pikiran orang lumpuh tersebut. Kenapa, saudara? Cerita di dalam pasal ini diceritakan setelah Yesus naik ke surga. Tapi sebelum Yesus naik ke surga, pada Yesus sebelum disalib, tertulis di dalam Alkitab Yesus menyembuhkan orang buta dan orang lumpuh di dalam bait Allah. Yesus sering melakukan hal tersebut. Mungkin orang lumpuh ini melihat dari jauh, saudara. Wah, banyak orang buta dan orang lumpuh disembuhkan. Tapi Yesus kayaknya enggak memperhatikan saya. Saya ada di gerbang, sedangkan Yesus ada di dalam bait, di dekat sana juga maybe.
Tapi Yesus nggak lihat saya. Yesus nggak lihat saya. Orang buta lain disembuhkan, orang lumpuh lain disembuhkan. Tapi kenapa aku enggak, Tuhan? Why Jesus didn't see me? Kenapa Tuhan nggak lihat saya? Mengapa Yesus nggak mau menyembuhkan aku? Seakan-akan Yesus nggak memperhatikan orang lumpuh ini, saudara. Seakan-akan Yesus nggak mau menyembuhkan orang lumpuh ini, saudara. Hingga suatu hari, Petrus dan Yohanes lewat. Orang lumpuh ini tahu Petrus dan Yohanes adalah murid Yesus. Yesus sudah naik ke surga. Dan orang lumpuh ini berkata di Kisah pasal 3 ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami. Karena mereka ingin diperhatikan, saudara. Karena mereka pengemis. Kebanyakan orang gak mau memandang mereka. Banyak orang hanya sembari lewat. Tapi ketika Petrus dan Yohanes lewat, mereka berkata, lihatlah kami, they seek for attention. Kenapa mereka ngomong seperti itu? Karena mereka tahu Petrus dan Yohanes adalah murid Yesus. Mungkin orang lumpuh ini berpikir, dulu Yesus gak pernah perhatikan aku. Oh, mungkin hal ini terjadi dalam hidup kita, saudara. Banyak orang diberkati, banyak orang bisnisnya bagus, banyak orang disembuhkan. Tapi yang dekat sama kita disembuhkan. Tapi kenapa enggak? Kenapa kita enggak, saudara? Ada maksudnya, saudara. Ada maksudnya kenapa hal ini terjadi. Ada maksudnya kenapa Yesus sebelum dia disalib, Yesus akan cuek. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 3 sampai 22, saudara. Ini saya nggak bacakan semua, saudara. Mereka ditangkap, jadi Petrus dan Yohanes mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam. Tapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Hal ini terjadi setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh tadi. Lalu kita lanjut, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Garis bawah kata 14, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri, orang lumpuh ini, saudara. Di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Oke, cukup sampai di sini aja ayatnya. Mungkin awalnya terkesan Yesus gak mau menyembuhkan orang lumpuh ini, saudara. Mungkin awalnya terkesan Yesus tidak memperhatikan orang lumpuh ini, saudara. Tapi Tuhan memakai kesembuhan orang lumpuh ini untuk suatu tujuan. Tuhan memakai orang lumpuh ini supaya lebih banyak lagi orang yang percaya. Ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang ini, ada 5.000 orang yang percaya oleh karena kesembuhan orang lumpuh ini, saudara. Dan selain ada orang-orang yang percaya, Tuhan memakai orang lumpuh ini sebagai bukti kuasa bahwa Yesus pada saat itu, Petrus dan Yohanes pada saat itu diadili. Dan karena ada orang lumpuh ini, saudara, mereka nggak bisa untuk menghakimi Petrus dan Yohanes. Kita lihat di ayat selanjutnya, saudara. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya mereka melepaskan mereka juga. Next. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah. Berhubung dengan apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Para ahli Taurat pada saat itu mereka ingin mengadili Petrus dan Yohanes. Tapi momen Tuhan tepat. Tuhan pilih orang lumpuh ini untuk menjadi berkat, saudara. Karena orang lumpuh ini Tuhan menyembuhkan lewat Petrus dan Yohanes di waktu yang tepat. Ada 5.000 orang laki-laki yang percaya, saudara. Dan berkat orang lumpuh ini, Petrus dan Yohanes nggak bisa dihakimi. Kenapa?
Kuasa Tuhan nyata dalam orang lumpuh ini. 40 tahun gak bisa berdiri, sekarang mereka bisa berdiri. Karena orang lumpuh ini, orang ahli-ahli Taurat pada saat itu gak bisa menghakimi. Orang lumpuh ini menjadi the evidence of grace. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk banyak orang, saudara. Jadi pikiran orang lumpuh ini yang berpikir bahwa Yesus gak peduli. Itu gak terjadi, saudara. Yesus tetap peduli. Tuhan bukannya sedang diam, tapi Tuhan sedang bergerak di balik layar untuk suatu tujuan. Mungkin hari ini saudara berkata bahwa Tuhan udah stuck dalam hidup gua. Tuhan udah gak melakukan apa-apa dalam hidup gua. Tapi percayalah saudara, Tuhan gak pernah diam di dalam hidupmu. Di Kejadian 1 saudara. Kejadian 1 buku pertama di ayat yang 1-2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang, roh Allah sedang bergerak di atas permukaan air. Tuhan bergerak dari kitab yang paling pertama, dia bergerak untuk dia menciptakan bumi sampai pada akhir di kitab terakhir, di ayat yang terakhir, di Wahyu 22 ayat 21 Tuhan berkata, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kata menyertai itu sifatnya aktif saudara. Selalu bergerak kemanapun kita pergi. Dia bergerak mengikuti. Dari awal dia sudah bergerak. Sampai akhir dia selalu bergerak untuk saudara dan saya. Dan hari ini kalau kita berpikir bahwa Tuhan engkau kenapa diam? Tuhan gak diam saudara. Tuhan sedang melakukan sesuatu untukmu. Dia menjadikan segala sesuatu baik untuk engkau. Tuhan selalu bergerak. Di saat kita pikir, dia berdiam saudara. When you feel you are stuck saudara. Stop hakimi Tuhan bahwa dia sedang diam saudara. Stop hakimi Tuhan, dia sedang diam. God is not stuck with your situation. God is still moving. God is the God of movements. Tuhan selalu bergerak. Di saat kita pikir, dia diam saudara. Taruh kebenaran ini saudara dalam hati. Tuhan gak pernah diam. Mungkin seakan-akan Tuhan terdiam. Tapi Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau pakai mukjizatnya bukan hanya untuk memberkati engkau saja. Tapi Tuhan ingin memberkati engkau dan sekelilingmu saudara. Oleh karena mukjizat yang diberikan kepadamu saudara. Tapi kita lihat ayat selanjutnya saudara. Di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunya aku berikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ada yang aneh di sini saudara. Ada yang aneh saudara. Orang lumpuh ini meminta uang kepada orang-orang yang di gerbang bait Allah. Mereka berharap orang-orang yang lewat berbelas kasihan mereka minta. Tapi ada yang aneh di sini. Mereka sedang berbicara kepada murid Yesus. Mereka sedang berbicara kepada Petrus dan Yohanes. Tapi mereka hanya minta sedekah saudara. Mereka hanya minta uang. Sedekah itu ibarat kata kita kalau mau terutama kalau saya lagi nyetir di mobil gitu ya. Ada Pak Ogah gitu, saya harus buka jendela dan saya biasanya yang tersedia aja yang ada di mobil saya 500 perak, 1000 perak. Saudara itu 0,0000 sekian persen dari kekayaan kita saudara. Orang lumpuh ini enggak salah. Ini Petrus sama Yohanes yang sudah memberkati banyak orang, yang lewat bayangan Petrus aja orang bisa sembuh saudara. Mereka cuma minta apa? Sedekah saudara. Tapi inilah yang dialami orang lumpuh ini. Mungkin juga ini yang kita alami saudara. Saya punya cerita saudara. Tentang istri saya. Selalu cerita tentang istri saya kalau saya. Jadi saudara juga mengalami, saya percaya bahwa tahun 2020 kita pandemi saudara. Dan kita semua di rumah saudara. Dan 2020 akhir mungkin sekitar bulan-bulan akhir tahun seperti itu. Kita udah gak tahan lagi di rumah dan ya, istri saya sebelum pandemi sukanya ke mall, ke kafe gitu ya. Saya bawa ajak jalan-jalan dia selalu ke kafe.
Setiap minggu rutin saudara. Sampai detik ini. Kecuali pas 2020 mungkin di rumah terus. Karena apa? Karena takut saudara. Kita setahun terus di rumah. Sabtu, Minggu semuanya di rumah. Saya pergi cuma untuk pelayanan di gereja saudara. Tapi mereka semua, anak saya 2 dan istri saya 1, enggak 2, 1. Di rumah saudara. Dan suatu hari saudara. Ini kisah nyata saudara. Saya bilang ke istri saya, Yang aku mau pergi. Mau jalan-jalan. Kemana dia bilang. Ini sudah sekian lama gitu dia enggak pergi. Ke Indomaret saudara. Ke Indomaret. Oh ikut. Dan you know what? Istri saya senang banget ke Indomaret. Dia bilang, saya dalam hati bilang, go, buy all thing that you want. Indomaret, ya oke lah. Just, senangkan diri Indomaret gitu loh. Wow dia senangnya setengah mati saudara. Senangnya, tiap minggu akhirnya ke Indomaret saudara. Sampai akhirnya kita udah nggak gitu takut lagi, kita akhirnya pergi ke kafe saudara. Anak saya juga biasa mainnya ke mall, ke taman gitu, lari-lari gitu kan. Ini dibawa di dalam mobil, terus kita drive thru McDonald, senengnya setengah mati saudara. Kenapa? Udah setahun di rumah terus nggak pernah jalan-jalan saudara. Sometimes when we stuck saudara, we downgrade our dreams. Ketika kita sudah stuck dalam hidup kita. Mungkin dulu kita mau ke Eropa. Gue mau ke Eropa jalan-jalan. Gue mau ke Jepang jalan-jalan. Tapi kali ini mungkin, puncak aja seneng gitu. Bogor aja seneng. Carita aja seneng gitu. Pantai dikit-dikit kotor gak apa-apa lah. Yang penting keluar, senengnya bukan main. Kita downgrade saudara. Semua daripada kita mungkin hari ini mengalami hal tersebut. Dulu yang gak seneng road trip, udah mau gak mau lo udah road trip aja, gak bisa naik pesawat juga gitu kan. Daripada hidung dicolok, mendingan road trip. Itu saya. Kita stuck, dan ketika kita stuck, kita sama seperti orang lumpuh ini, kita downgrade impian kita. But remember this saudara, God will never downgrade your dream to fit your reality. Tuhan gak pernah menurunkan mimpi-mimpi yang kau pernah impikan, yang kau pernah punya atau bahkan yang Tuhan pernah punya hanya untuk mencocokkan dengan situasi saudara. Mimpi Tuhan untuk saudara jauh lebih besar saudara, jauh lebih besar daripada apa yang imajinasi kita bisa bayangkan, jauh lebih besar. Tuhan gak mau cuma kasih emas dan perak kepada orang lumpuh ini saudara. Petrus dan Yohanes gak mau cuma kasih emas dan perak kepada orang lumpuh ini. Kalau saudara bisa bayangkan, Tuhan tahu emas dan perak gak bisa menyelamatkan orang ini saudara. Saya tahu Indomaret gak bisa senengin istri saya saudara. Saya tahu saya pengen berikan yang terbaik untuk istri saya. Saya tahu bahwa saya ingin berikan yang terbaik untuk anak saya, bukan drive thru McDonald doang saudara. Saya tahu. Saya pengen ngajak mereka ke tempat yang lebih baik saudara. Tuhan tahu. Engkau gak cuma butuh emas, engkau tidak butuh emas dan perak. Untuk orang lumpuh ini, engkau gak butuh emas dan perak. Bahkan dia bilangnya apa? Sedekah saudara, bukan emas dan perak. Sedekah, seberapapun yang kau punya. Kenapa? Orang lumpuh ini udah gak percaya Tuhan bisa lakukan sesuatu. Mungkin kau tidak juga berpikir demikian. Kau tidak percaya bahwa Tuhan bisa lakukan sesuatu. Engkau cuma hanya hari ini engkau mungkin hanya berdoa kepada Tuhan. Engkau hanya meminta sedekah kepada Tuhan. Engkau tidak percaya Tuhan bisa mengubahkan engkau. Engkau tidak percaya bahwa Tuhan bisa membawa engkau dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih indah. Kenapa? Karena engkau stuck. Engkau tidak bergerak setelah sekian lama saudara. Dan kita sering seperti orang lumpuh ini, kita melihat Tuhan, kita meminta kepada Tuhan berdasarkan kacamata kita, saudara. Ketika kita mengalami kesulitan finansial, kita melihat Tuhan dan memohon breakthrough secara cepat, saudara. Ketika seakan Tuhan gak memberikan breakthrough itu, kita mungkin marah. Kita berkata kepada Tuhan, you don't care about me God. You won't support me God. Look at the mess I'm in. Lihat kondisiku Tuhan. Kenapa engkau enggak menyelamatkan aku? Karena Tuhan tahu. Bukan doamu yang kau butuhkan. Mungkin isi doamu kau ingin, Tuhan bebaskan aku dari breakthrough finance. Bukan itu yang ingin Tuhan jawab. Tuhan ingin berikan lebih
dari apa yang kau doakan, saudara. Saya ada satu karakter lagi, saudara. Ada satu karakter lagi yang mirip situasinya dengan orang lumpuh ini, saudara. Di Markus 5 ayat 22, saudara. Saudara ingat ada seorang bernama Yairus, saudara. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, Tuhan, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi ada seorang kepala rumah ibadat, seorang pastor lah, seorang pendeta. Dia datang kepada Yesus, dia tahu Yesus bisa menyembuhkan. Yesus datang, dia mohon dengan sangat, anak gua di rumah sebentar lagi mati, sedang kesakitan, sedang hampir mati. Tolong Tuhan. Dan oke, Yesus come. Lalu tiba-tiba di tengah jalan, saudara tahu cerita ini, ada seorang yang pendarahan, saudara. Perempuan yang sudah 12 tahun tiba-tiba menyentuh jubah Yesus di tengah keramaian dan ada orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan dia sentuh Yesus, and Jesus said, who touched me? Oh come on Tuhan. Petrus bilang, ya kan kita ada ratusan orang di sekeliling kita. Dan he said, who touched me? Dan karena satu perempuan ini, saudara, Yairus mungkin berdiri rada jauh dari Yesus. Dia berharap Yesus cepat-cepat. Ayo Yesus cepetan, anak gua keburu mati. Tapi Yesus, who touched me? Dan dia akhirnya singkat cerita, saudara. Yesus menyembuhkan wanita ini. Tapi ada satu ayat, saudara. Di ayat 33. Next slide berikutnya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. You better prepare your time when a woman memberitahukan all things to you. Dan Yairus like, what? Ayo Yesus, cepetan Yesus. Dan wanita ini, dia sedang memberitahukan segala sesuatu. Oh dulu gue sakitnya begini, gue begini. Memberitahukan segala sesuatu. Maka katanya kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada perempuan ini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Yes, Yesus menyembuhkan wanita ini. Yesus baik kepada wanita ini. Yesus bahkan mendengarkan, saudara. Jadi pria, saudara, ikuti Yesus. Ketika istrimu memberitahukan segala sesuatu, saudara, ikuti Yesus, saudara. Dengarkan meskipun it takes a long time, saudara. Dengarkan, saudara. Tapi it's not fair. It's not fair buat Yairus, saudara. Aku yang meminta engkau dengan sangat, saudara. Aku yang meminta engkau dengan sangat, Yesus. Dan hari ini karena perempuan ini, anakku udah mati, saudara. Anakku udah mati, Yesus. Anakku udah mati. Kau menyembuhkan yang lain, tapi kau nggak sembuhkan anakku. Lihat apa yang saudara Yairus katakan. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru, saudara. Bukan Tuhan, saudara. That's it, saudara. Karena keluarga dari kepala rumah ibadat ini, keluarga dari Yairus hanya menganggap Yesus sebagai guru. Mereka gak percaya kalau Yesus adalah Tuhan yang bisa membangkitkan. Dan Yairus akan percaya, ya mungkin kau, maybe you're right. Mungkin kau benar. Aku udah mati. Jadi ya udahlah. Udah gak usah berharap lagi. Mungkin kita sama seperti saudara dari Yairus, saudara. Kita gak percaya Yesus bisa menyembuhkan. Membangkitkan anak perempuan ini. Kita mungkin cuma bisa
percaya bahwa Yesus cuma bisa heal doang. Tapi kita nggak percaya Yesus bisa bangkitkan, saudara. Posisi Yairus mirip dengan orang lumpuh. Dia nggak mendapatkan kesembuhan di mana orang lain mendapatkan kesembuhan. Waiting in sickness while other people get healed. Waiting a baby while other people post the Instagram with a new baby. Waiting in bad financial while other people spend their money and post it on Instagram, saudara. Dan kita lelah menunggu. Apa yang terjadi? Kita menurunkan ekspektasi kita. Kita menurunkan doa kita. Kita menurunkan impian. Dan kita percaya bahwa Tuhan is not moving at all in our life. Dan kita gak bisa bergerak. Dan ketika ada chance, kita minta, ya sedekah aja deh Tuhan deh. Cuman untuk hidup beberapa hari. Mungkin kita sama seperti saudara dari Yairus. Ya pertolongan Tuhan udah terlambat, udah gak bisa. Mereka berdua kecewa, saudara. Mereka berdua kecewa karena tuh mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau. But here the beautiful thing, saudara. Orang lumpuh nggak dapat emas dan perak, tapi orang lumpuh mendapatkan kesembuhan, saudara. Yairus nggak dapat kesembuhan, tapi Yairus dapat kebangkitan, saudara. His grace, kasih karunia Tuhan. His grace is far greater than our wildest imagination. Kasih karunia Tuhan gak memberikan apa yang kita pikir kita butuh, saudara. Kasih karunia Tuhan memberikan apa yang Tuhan pikir kita butuh. Dan Tuhan lebih tahu apa yang kau butuh. Dan Tuhan lebih tahu apa yang kau butuhkan untuk kau bisa set free, saudara. Tuhan lebih tahu engkau gak butuh emas dan perak. Engkau gak butuh financial breakthrough. Engkau butuh sesuatu lebih daripada itu. Dan aku ingin berikan kepadamu sesuatu yang lebih dari apa yang kau doakan. Lebih dari apa yang kau impikan untuk engkau. Untuk engkau set free. Untuk engkau bisa move. Untuk engkau bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Karena Tuhan sedang bergerak untuk engkau. Mungkin cara kita berbeda dengan cara Tuhan. Apa yang kita ekspektasikan Tuhan lakukan dalam diri kita. Percaya bahwa Tuhan punya plan, Tuhan punya taktik, Tuhan punya kado, Tuhan punya kasih karunia lebih dari apa yang kita pikirkan, saudara. So jangan menghakimi Tuhan, Tuhan sedang diam di dalam hidupmu. Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk engkau. God is the God of movement. Because God is always moving around you. Tapi apa yang bisa kita lakukan, saudara? Mungkin ada yang bertanya, gue lumpuh, gue gak bisa ngapa-ngapain. Apakah gue cuma nunggu, saudara? Ada satu hal yang saudara bisa lakukan, saudara. Perhatikan orang-orang yang ada di sekitar orang lumpuh ini, saudara. Kisah para Rasul 3 ayat 2. Tiap-tiap hari, bukan yang ini kayaknya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang Bait Allah. Ya benar, itu benar. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah. Jadi orang lumpuh ini tiap hari ditaruh oleh orang lain. Mereka membuat orang lumpuh ini mengemis. Dan apa yang mereka lakukan? Banyak scholar percaya bahwa mereka menaruh orang lumpuh ini mengemis. Nah orang lumpuh ini mendapatkan uang. Dan mereka orang-orang yang mengusuk ini setiap hari mereka mendapatkan bagian dari hasil pengemis tersebut. Orang-orang ini yang mengusung setiap hari. Mereka mengekspektasikan keuntungan. Mereka ingin mendapatkan bagian dari kesengsaraan orang lumpuh ini, saudara. Dan Yairus, saudara. Dia mempunyai keluarga yang sama seperti orang lumpuh ini. Yairus, anak muda mati. It's time for you to give up. Just release. It's already dead. Your daughter is already dead. They make you stop, saudara. Mereka membuat saudara tidak bergerak. Mereka membuat saudara lumpuh dalam kelumpuhan saudara. Mereka membuat engkau berhenti berharap. Mereka membuat engkau berhenti bermimpi. Mereka menikmati kelumpuhan engkau. So be careful, saudara. Hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu, saudara. Hati-hati dengan orang-orang yang membuat engkau hanya meminta emas dan perak. Hati-hati dengan sekelilingmu yang membuat engkau hanya meminta sedekah. Hati-hati dengan teman-teman saudara yang membuat saudara
stagnan. Some people make you stop. Some people make you not moving at all. Tapi saudara ingat saudara, ada orang lumpuh juga. Saya nggak bacakan ayatnya di sini. Ada orang lumpuh juga. Di mana ada teman-teman orang lumpuh ini, mereka menaikkan orang lumpuh ini lewat langit-langit. Demi apa? Demi ketemu Tuhan, demi ketemu Yesus, saudara. So, be careful, saudara. Teman-teman seperti inilah yang saudara butuhkan. Teman-teman yang membawa engkau sesulit apapun lewat tingkap-tingkap langit. Lewat langit-langit, saudara. Orang-orang seperti ini yang kau butuhkan supaya engkau bergerak, saudara. Teman yang seperti ini membuat saudara bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. That's why, saudara. That's why. Bukan karena saya community pastor, saudara. You need komunitas. You need community, saudara. Aduh susah sekarang, susah. You need community. Siapa yang akan take care hidup saudara kalau nggak ada orang-orang yang tinggal di dalam komunitas? Siapa yang akan take care hidup saudara ketika mungkin misalnya saya bukan pendeta, saudara. Saya nggak ikut komunitas, saudara. Saya mungkin sedang marah-marahan sama istri saya, mungkin saya sedang down. Dan saya gak cerita siapapun. Lumpuh saudara, stagnan saudara. Gak ada orang yang peduli saudara. That's why you need community. I encourage teman-teman semua yang mungkin hari ini. Kau berpikir, udahlah gue gak perlu komunitas. You need saudara, believe me, you need saudara. You need community. Sebulan sekali kita udah, kalau komsel saudara gak sediakan loh. Kita sebulan sekali selalu ada komsel saudara, lewat Zoom. You need. Kemarin Stephanie Chu membawakan dengan sangat baik dan kemarin kita banyak kedatangan orang baru saudara. Dan mereka lapar akan Tuhan saudara. Mungkin kita hari ini yang sudah berjemaat di gereja kita lama di dalam gereja ini. Kita mendengar sudah lama tentang kasih karunia Tuhan. Kita pikir kita gak butuh kasih karunia Tuhan lagi. Kita pikir kita gak butuh grace message. Udah seminggu sekali cukup, kita udah gak butuh komunitas. You need it saudara. Believe me, you need it saudara. Ada teman-teman yang membawa saudara dari satu tempat ke tempat yang lain. Ke tempat yang mana? Saya akan tutup dengan ini saudara. Mungkin tim worship boleh maju. Kisah Para Rasul 3 ayat 2. Ayat yang sama. Saudara. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan. Next slide-nya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan perhatikan, dekat pintu gerbang bait Allah. Dekat pintu gerbang bait Allah. So close, but it's still far away. Orang lumpuh ini gak bisa masuk ke dalam bait Allah saudara. Gak bisa masuk, kenapa? Karena orang buta dan orang lumpuh dari zaman perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Mereka tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Kenapa? Karena buta atau lumpuh itu dianggap dosa. Sehingga Tuhan menghukum mereka dengan kebutaan dan kelumpuhan. Jadi mereka gak boleh masuk ke dalamnya, ke dalam bait Allah. Tapi ini yang Petrus dan Yohanes lakukan. Di Kisah Para Rasul 3 ayat 8. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Hal pertama yang orang lumpuh ini lakukan setelah dia mendapatkan kesembuhan. Dia masuk ke dalam bait Allah. Semula dia hanya bisa di gerbang, saudara. Semula dia hanya bisa di gerbang. Dia bisa melihat orang-orang memuji Tuhan. Dia bisa melihat orang-orang mempunyai koneksi sama Tuhan. Tapi dia hanya dapat di gerbang. Dekat. Tapi gak bisa masuk, gak bisa menikmati Tuhan. Saudara kalau lihat Kejadian 3, saudara. Kejadian 3. Adam dan Hawa kehilangan kematian secara spiritual pertama kali di Kejadian 3. Mereka kehilangan dan mereka diusir dari Eden. Mereka gak bisa menikmati hubungan sama Tuhan. Lalu di Kisah Para Rasul 3. Yang satu Kejadian 3. Yang satu di Kisah Para Rasul 3. Orang lumpuh ini melambangkan hubungan yang telah mati. Tuhan berikan pemulihan secara hubungan. Semula orang ini gak bisa masuk ke dalam bait Allah. Sekarang dia bisa masuk menikmati Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kehidupan. I was lost but now I'm found. Orang lumpuh ini mungkin berkata demikian. Aku telah mati sebelumnya tapi sekarang aku bisa masuk ke dalam bait Allah. Dan aku hidup, I'm alive.
Orang buta dan orang lumpuh dikategorikan orang yang sudah mati tapi hidup di dalam perjanjian lama. Kenapa? Mereka gak bisa berbuat apa-apa. Mereka diam, saudara. So teman-teman saudara yang baik, mereka membawa saudara dari kematian, dari keadaan yang tidak bergerak ke dalam bait Allah. Dalam keadaan saudara yang bisa bergerak, supaya saudara bisa bergerak. Tapi perikop ini adalah sebuah gambaran saya dan saudara, bahwa kita beroleh hidup, kita boleh masuk ke dalam bait Allah. Mungkin waktu kita belum terima Tuhan, kita cuma minta Tuhan, minta berkat. Tapi enggak, Tuhan gak mau berikan itu. Tuhan gak mau kasih engkau cuma emas dan perak. Tuhan ingin berikan kepada engkau sebuah relationship. Tuhan ingin memberikan engkau di Wahyu 22 ayat yang paling terakhir, ayat 21. Kasih karuniaku menyertai engkau. Kasih karuniaku menyertai engkau. Enggak kurang emas dan perak, aku besertamu, aku berikan engkau. Bukan hanya emas dan perak, aku ada di sampingmu. Karena Tuhan bergerak untuk saudara, supaya saudara mengalami kebebasan. Aku di sampingmu supaya engkau bebas. Aku di sampingmu. Oh, engkau lagi, aku berikan kesembuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai engkau. I am. You are the movement, in the movement of God. I am in the movement of God. You are in the movement of God. Bahwa Tuhan gak pernah diam. Bahwa Tuhan gak pernah hanya terdiam melihatmu disakiti oleh orang-orang. No, Tuhan melihatmu. Tapi mungkin Tuhan punya cara sendiri yang lebih daripada apa yang kau pikirkan. Caranya unik, tidak sesuai dengan akal budi kita. Karena akal budi kita terbatas. Dan akal budi Tuhan tidak terbatas untuk engkau. You are in the movement of God. I am in the movement of God.